Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Selamat sore pemirsa. Jurkom Televisi hadir dengan sajian berita aktual dan terpercaya seputaran Kota Kupang yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Sylvester Birauna, inilah Jurkom Televisi selengkapnya. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Menjelang Hari Raya Natal dan pergantian tahun, sebagian pasokan harga barang mulai meningkat. Untuk mengetahui informasi tersebut, kita telah terhubung dengan reporter Cecilia dari Pasar Oesapa. Silakan Cecilia. Ya, terima kasih Sylvester. Selamat sore pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Pasar Oesapa, Kota Kupang. Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seperti yang nampak terlihat di sekeliling saya, sedang berlangsung aktivitas jual beli yang terjadi di pasar ini yang cukup ramai dikunjungi oleh para pembeli maupun penjual. Namun menjelang Hari Raya Natal dan pergantian tahun, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk lebih jelas mengenai harga kebutuhan di pasar ini, sekarang sudah ada bersama saya Mama Desi. Halo, selamat sore Mama Desi. Apakah dengan menjelang hari Raya Natal dan pergantian tahun berpengaruh tidak dengan penjualan Mama di pasar ini? Pengaruh. Terus barang apa saja yang Mama jual di pasar ini yang saat ini harganya meningkat, Mama? Tomat, lombok, bawang putih dengan bawang merah. Kalau tomat harga awalnya Harga awalnya normalnya 10.000, naik dengan 20 1 kilo. Harga lombok 25 meningkat dengan 80. Habis itu bawang merah harga awalnya 20 meningkat sampai 35. Bawang putih 20 meningkat sampai 35. Bagaimana dengan penjualan Mama dengan harga yang saat ini melonjak Macet. Terus apa saja penyebab kenaikan harga barang Mama? Ya, Penyebabnya apa saja? ini apa? Minta supaya bisa harga menurun. Penyebabnya persediaan di kebun Kurang. terus dengan cuaca Hujan. jadi Jualan macet. terus bagaimana harapan Mama dengan penjualan yang saat ini? Harapan beta harus biar cepat supaya bisa harganya normal kembali. Iya. Untuk lebih jelas mengenai bahan kue yang ada di pasar ini, sekarang saya sudah ada di salah satu toko Bimo 3. Di sini sudah ada bersama saya Kak Heri. Halo, selamat sore Kak Heri. Menjelang Hari Raya Natal dan pergantian tahun, apakah berpengaruh tidak dengan penjualan bahan kue kakak di toko ini? Terus apa saja bahan kue yang kakak jual di toko kakak ini? Terus telur juga ada. Harga telur sekarang berapa, Kak? 25. Kalau harga normalnya berapa, Kak? Ya, 65. Kalau naik berarti lebih dari 65. Jadi untuk harga bahan kue saat ini, harga yang meningkat saat ini cuma harga telur. Terus bagaimana kendala kakak dengan meningkatnya harga telur sekarang ini, Kak?
Tahu itu kok bingung kok jadi jual ke mana kan harga telurnya kan 60 potong jual. Tapi sekarang tuh naik tuh jadi potong bingung baru. Terus dengan naiknya harga kakak tetap jual telur? Tetap. Terus harapan kakak dengan melonjaknya harga saat ini? Khusus harga telur kak? Semoga pokoknya telur kan harga naik. Ya, semoga dengan harga naik kok tetap orang belanja. Ya, terima kasih kak untuk informasinya. Pemirsa, ternyata menjelang Hari Raya Natal untuk saat ini harga bahan kue belum mengalami kenaikan, kecuali harga telur yang awalnya 50 per papan sekarang naik menjadi 65 hingga 70 per papan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Informasi selanjutnya, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, Universitas Citra Bangsa Kupang melakukan orasi memerangi HIV/AIDS di LLBK Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terkait hal ini, kita telah terhubung dengan rekan Veronica. 1 Desember adalah Hari HIV/AIDS Sedunia. Peringatan internasional itu dilakukan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dirayakan setiap tahun sebagai kampanye memerangi penyakit HIV/AIDS. Seperti diketahui, HIV/AIDS adalah penyakit menular berbahaya yang harus diwaspadai oleh masyarakat di seluruh dunia. Memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh hari ini, mahasiswi Universitas Citra Bangsa, secara khusus Fakultas Kesehatan dan Prodi Farmasi dan Keperawatan, melakukan orasi memerangi HIV/AIDS di Taman Wisata dan LBK Kota Kupang
telah dilakukan oleh Universitas Citra Bangsa. Saat ini sudah ada bersama saya Bapak Agustinus selaku salah satu warga yang tinggal di daerah sini. Selamat sore Bapak. Bapak, apa tanggapan atau perasaan Bapak dengan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa? Kalau dari saya sendiri, saya sangat senang berpikir dengan adanya kegiatan ini, karena di tempat ini banyak masyarakat yang kurang paham tentang politik. Jadi dengan adanya mereka berbicara yang bagus, biar masyarakat sini wawasannya lebih paham tentang politik. Karena selama ini masyarakat sini atau hubungannya masih tidak pada tempat. Itu seolah-olah dia mencari penyakit untuk diri sendiri dan dia bisa menular kepada orang lain. Dan dari saya, kalau bisa tiap tahun ada penyakit. Jadi itu yang menjadi harapan dari Bapak untuk kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut. Kalau bisa tiap tahun ada kegiatan. Oke, terima kasih Bapak Agustinus untuk tanggapan yang sudah diberikan sebagai apresiasi kepada Universitas Citra Bangsa yang telah melakukan kegiatan orasi dalam memerangi HIV/AIDS di dunia secara khusus di Nusa Tenggara Timur. Sekian informasi dari saya, kembali ke studio. Informasi selanjutnya, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang mengadakan program pembangunan taman di depan gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk mengetahui informasi tersebut, kita telah terhubung dengan reporter Ratna. Ya, Sylvester, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, tepatnya di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jalan Sanjuan 1, Penfui Timur. Dapat dilihat di belakang saya ini telah diadakan pengerjaan taman, dan pengerjaan ini sudah dimulai dari bulan sebelumnya, dan hingga saat ini proses pengerjaan taman ini masih dilaksanakan. Dan untuk mengetahui informasi terkait, saat ini saya sudah berada bersama dengan Pak Dendik selaku pelaksana pengerjaan taman ini. Selamat sore Pak Dendik. Selamat sore. Pak, bagaimana perkembangan pengerjaan taman ini? Untuk tahap sekarang sih sebenarnya semuanya lancar. Artinya kan personel yang disiapkan juga sesuai dengan kebutuhan untuk progres tahu ya tentang bahwa setiap mengerjakan sesuatu kan kita punya perhitungan jangka waktu apa semua itu, dan sampai sekarang puji Tuhan lancar, tidak ada hal yang belum ada hambatan yang berarti lah, kira-kira begitu. Berarti untuk sementara ini progresnya itu sesuai dan berjalan lancar sesuai yang diinginkan? Sangat maksudnya kalau lihat ini kan kelihatannya kan agak rumit ya, dari sana ke apa itu. Hingga waktu awal memang agak kesulitan secara teknis, tetapi ya kebetulan untuk tukang-tukang kita yang di sini sudah sangat profesional. Semua hal teknis apa itu ternyata lebih mudah dari yang dibayangkan sebelumnya, karena modelnya agak rumit kan? Iya. Ya, gitu kira-kira. Sejak kapan adanya pengerjaan taman ini dan ditargetkan untuk selesainya itu kapan? Itu kita kemarin sejak pertanggal 25 Oktober kalau tidak salah. Itu perhitungan kontraknya. Ya, itu target sih sampai mungkin pertengahan Desember sudah selesai. Tapi tergantung cuaca juga. Berarti pengerjaan taman ini sudah berjalan 3 bulan? Ini belum. Oh, belum. Sampai targetnya cuma 2,5 bulan. Iya, dari Oktober kan. Gambaran taman ini itu akan seperti apa gambarannya? Sebenarnya kan untuk mendesain sebuah taman itu kan kita harus perhatikan posisi gedung itu seperti apa. Artinya kan setiap kita kan mendesainkan harus proporsional. Artinya misalnya ini, model gedungnya begini, berarti itu kan taman itu hanya menambah tampilan gedung itu supaya lebih baik, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya main produknya dalam arti tampilan utama itu tetap gedung. Jadi taman itu hanya sebuah konsep untuk mendukung. Gitu. Nah, kalau yang sebelumnya kan memang
kadang-kadang gedung itu berdiri sendiri tanpa dukungan apapun. Nah, makanya kami buat konsep bagaimana supaya pelataran depan itu terlihat agak mewah, bukan mewah sih, buat konsep mewah memang. Nanti ada tulisan di dinding itu, terus ini masuk juga kayak kita masuk sebuah tempat yang bukan tempat biasa ya, gitu, sehingga gedung ini pun jadi lebih bagus tampilannya. Nanti gambarnya saya kasih. Sejauh ini dari yang Bapak lihat itu, adakah kendala yang dialami dalam sementara ini sederhana saja, cuaca. Nah, jadi kadang-kadang ini kan harusnya kita sudah bisa chat ini ya, sudah bisa tampil gitu. Tapi karena masih hujan, sementara kita tahan dulu. Artinya kan tempat-tempat yang sudah selesai apa semua itu kan sebenarnya tinggal chat. Tapi yang ini masih menunggu huruf untuk tulisan seperti di depan restoran itu kan, nanti seperti itu dia. Itu saja kendalanya, cuma cuaca. Di sini itu ada berapa tukang yang dipekerjakan untuk pembangunan taman ini? 20-an. 20 orang lah, kurang lebih 20 orang. 20 orang dan semua orang lokal, orang Kupang. Yang dari Jawa hanya kepala tukangnya mandor. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Oke, sukses ya. Ya. Untuk pembangunan ini juga saya akan menanyakan tanggapan dari mahasiswa, dan di sini sudah ada bersama saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya program studi Ilmu Komunikasi. Selamat sore Kak Weni. Sore. Kak, apa tanggapan Kakak terkait dengan pembangunan taman ini? Tanggapan dari saya mengenai pembangunan ini, kalau menurut saya pembangunannya bagus. Kalau untuk bisa, kalau memandang dari luar lebih bagus untuk masa depan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juga sehingga mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bisa nongkrong di sini sambil baca buku atau duduk-duduk santai. Apa harapan Kakak terkait pembangunan taman ini sendiri? Harapan saya untuk kedepannya, semoga untuk fisik sendiri, semoga pembangunannya akan lebih bagus lagi, karena kita punya bangunannya kayaknya sudah lama, dan untuk pembangunan yang baru ini kayaknya bagus untuk fisik khususnya, dan untuk mahasiswa juga bagus, karena hanya kendalanya nanti ya dari dalam. Demikian Sylvester yang dapat saya laporkan, kembali ke Anda di studio. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya di seputaran Jalan Adi Sucipto Oesapa menimbulkan pencemaran udara. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jurkom Televisi. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penumpukan sampah di seputaran jalan area kompleks Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 4 Kota Kupang dan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 20 Kota Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa membawa sejumlah dampak besar bagi masyarakat dan juga siswa-siswi yang melintas di tempat tersebut. Untuk mengetahui informasi tersebut, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Desi Deria. Silakan Desi. Selamat sore pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Adi Sucipto Oesapa. Dengan adanya tumpukan sampah ini mengganggu aktivitas masyarakat yang berjalan sebagai pengguna jalan itu, bagaimana tanggapan Anda mengenai sampah di pinggiran jalan ini? Baik, terima kasih. Menurut saya sampah di pinggiran sini yang bagus karena merusak pemandangan, lalu terganggu juga dengan para pengguna jalan, baik dengan kendaraan atau para pejalan kaki. Apalagi dan itu berdekatan dengan sekolah, dan itu sangat merusak kondisi atau keadaan dari harapan kakak ke depannya. Harapan saya kepada pemerintah atau semua orang yang melihat sampah-sampah yang ada di sini, semoga bisa menyediakan
bau sangat bau gitu, sangat kotor dan merusak pemandangan. Ada kan berkatanya sampai di sekolahnya, bagaimana aktivitas belajar mengajar ini terganggu tidak? Terganggu karena ini dengan adanya kamar buat pencemaran udara sekolah tuh sampai bau di sekolah Kak. Iya. Terus tanggapan adik ke depannya mengenai tumpukan sampah ini bagaimana? Semoga kedepannya ini sekolah dibuang sampah di sini dan dari pemerintah tuh buat buang sampah untuk kita bisa buang di tempat sampah lalu basah begitu. Terima kasih. Oke. Demikian laporan saya dari Jalan Adi Sucipto Esapa, kembali ke studio. Tempat makan 99 Makassar menghadirkan kuliner dengan beragam jenis menu yang menarik perhatian pengunjung. Seperti apa keunikan tempat makan tersebut? Reporter Aldo Fernando akan melaporkan langsung untuk Anda. Selamat sore pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat makan street food yang berada di depan SMA 3, tepatnya di Jalan Lalametik, Oekoi. Tempat makan ini bernama 99 Makassar. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti saya. Makassar ini ada menu yang menjadi salah satu favorit para pengunjung warung 99 Makassar. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari dunia olahraga. Jogging adalah salah satu olahraga yang diminati masyarakat. Olahraga ini menjadi tren dan sering dilakukan di sore hari. Tempatnya bisa di mana saja, seperti salah satunya di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Sylvester dan sore pemirsa. Sekarang saya sedang berada di Jalan El Tari Bandara Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita bisa menyaksikan di layar Anda sore hari ini situasi di Jalan El Tari Bandara. Begitu banyak masyarakat yang melakukan olahraga jogging
sore hari ini. Untuk lebih jelasnya di sini sudah ada bersama saya Saudara Ebrin. Selamat sore saudara. Selamat sore. Ya, sedikit mau tanya soal aktivitas kakak sore hari ini. Sejak kapan kakak mulai minati olahraga jogging? Untuk olahraga jogging, saya sudah berminat sejak lama, sejak adanya pemerintah Facebook Polri. Nah, tapi karena berhubung waktu itu sambil kuliah, jadi ada sekitar 6 bulan, jadi sekarang baru mulai 2 bulan. Jadi sejak saudara mau sekolah, kira-kira dari saat saudara minati olahraga ini, jarak yang sering diikuti itu berapa? Itu sekitar berapa jam? Ketika jogging, saudara biasanya di Jalan Eltari, kira-kira kenapa? Saat di Eltari ini jalan Eltari karena sekarang kurang udaranya lebih segar, nyaman. Terakhir, kira-kira sejak meminati jogging ini, manfaat itu sudah dirasakan selama melaksanakan. Kalau manfaatnya itu banyak ya. Yang pertama untuk penata tubuh, terus bisa menurunkan berat badan, pokoknya ketika bangun pagi itu lebih segar badan. Baik, dari sekian laporan dari saya kembalikan ke studio. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Sylvester Verona, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.